Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Putra Amelia dari kelas 10 TAP 2, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hidrolik. Hidrolik digunakan untuk mengoperasikan peralatan yang digunakan untuk mengangkat, mendorong, dan menggerakkan barang-barang berat. Hidrolik merupakan ilmu yang mempelajari tentang cairan terkait dengan gerakan dan tekanan di dalam pipa silinder. Ada banyak alasan mengapa menggunakan sistem hidrolik. Di antaranya bahwa sistem hidrolik sangat multiguna, efisien, dan sederhana untuk menghantarkan tenaga. Ilmu hidrolik dibagi menjadi dua, yaitu hidrodinamik dan hidrostatis. Pertama, hidrodinamik adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan cairan. Contoh penerapannya yaitu pada kincir angin atau turbin dan torque converter. Kedua, hidrostatis adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida bertekanan. Contoh penerapannya yaitu pada dongkrak hidrolik dan silinder penggerak hidrolik. Selanjutnya, sifat-sifat cairan yaitu yang pertama, cairan mampu menyesuaikan diri sesuai bentuk wadah. Yang kedua, cairan tidak dapat dimampatkan. Dan yang ketiga, cairan mampu meneruskan pressure ke segala arah. Cairan mampu menyesuaikan diri sesuai bentuk wadah, artinya cairan akan selalu menyesuaikan diri dengan segala bentuk wadah yang melingkupinya. Cairan juga akan mengalir ke segala arah melalui lane dan hose yang memiliki berbagai jenis, ukuran, dan bentuk. Cairan tidak dapat dimampatkan. Oli hidrolik memampat kira-kira 0,4% pada pressure 1000 psi. Untuk penerapan mesin hidrolik, oli hidrolik dianggap sangat ideal dan tidak memampat sama sekali. Cairan dapat meneruskan pressure ke segala arah, artinya cairan mampu menyalurkan tekanan dengan rata. Kebanyakan sistem hidrolik menggunakan oli karena tidak memampat dan mampu melumasi sistem yang digunakan. Air tidak cocok dipakai karena air dapat membeku dan dapat mendidih. Air juga menyebabkan korosi dan karat, serta hanya sedikit memberi pelumasan. Selanjutnya adalah kegunaan fluida. Yang pertama, fluida digunakan untuk meneruskan gaya dan tenaga melalui saluran atau lane ke aktuator supaya dapat melakukan kerja. Yang kedua, untuk media pelumas pada sirkuit dan komponen hidrolik. Yang ketiga, sebagai media pendingin. Dan yang keempat, untuk menyekat celah antara bagian-bagian yang bergerak untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi panas. Selain kegunaan fluida, juga ada tenaga fluida. Tenaga fluida menerapkan hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada fluida di ruang tertutup diteruskan secara merata ke segala arah dengan gaya yang sama, pada luasan area yang sama, tegak lurus terhadap bidang tersebut. Salah satu keuntungan menggunakan tenaga fluida adalah kemampuan melipat gandakan gaya dan untuk meneruskan tenaga. Gaya dapat diteruskan melalui belokan dan dilipat gandakan. Keuntungan lainnya yaitu gaya dengan mudah bisa diubah arahnya, alat pelindung bisa ditambahkan, dan kecepatan komponen mesin yang berbeda. Sistem hidrolik standar terdiri dari reservoir dibuat khusus untuk fluida hidrolik, pompa hidrolik yang digerakkan oleh engine atau mesin listrik, sistem valve untuk mengatur dan mengarahkan aliran dari pompa, dan aktuator yang mengubah gaya supaya dapat dihasilkan kerja. Selanjutnya yaitu tekanan fluida. Fluida pada sistem hidrolik didorong dari reservoir melalui saluran inlet pompa akibat sejumlah tekanan yang terjadi pada fluida tersebut, antara lain yang pertama, berat fluida itu sendiri,
Yang kedua, disebabkan oleh tekanan atmosfer. Yang ketiga, adanya tekanan dari tangki yang dibuat bertekanan. Berat fluida. Efek tekanan biasanya dapat dirasakan pada gendang telinga ketika kita berenang, dan tekanan akan semakin besar jika kita berenang semakin dalam. Tekanan atmosfer. Tekanan yang dirasakan di permukaan laut karena berat udara adalah 100.000 PA. Tekanan barometrik. Pada daerah yang lebih tinggi, tekanan atmosfer yang akan membantu fluida dari reservoir mengalir menuju sisi inlet port pompa lebih rendah jika dibandingkan alat tersebut beroperasi pada daerah yang lebih rendah. Selanjutnya, aliran. Aliran adalah gerakan sejumlah fluida selama waktu tertentu. Aliran laminar adalah aliran pada sistem hidrolik yang merupakan perpindahan fluida dengan lancar dari satu titik menuju titik lainnya. Semua partikel fluida akan bergerak paralel ke semua arah tertentu. Aliran turbulen adalah aliran yang tidak beraturan. Hal ini menyebabkan gesekan dan gerakan yang tak efisien. Aliran ini sangat boros. Lalu, penurunan tekanan. Besarnya penurunan tekanan akan bervariasi tergantung pada laju aliran melewati orifice, ukuran orifice, dan kemudahan fluida untuk mengalir. Selanjutnya, ada juga hukum Bernoulli, di mana jika aliran meningkat, tekanan turun, dan jika aliran turun, tekanan meningkat. Tekanan hidrolik merupakan hasil dari tahanan dan gaya. Selanjutnya, sirkuit seri dan paralel. Ketika komponen dihubungkan secara seri, maka fluida mengalir dari satu komponen menuju komponen berikutnya, dan aliran fluida akan menuju komponen secara bersamaan. Hambatan dalam rangkaian seri merupakan penjumlahan dari masing-masing tahanan. Dan hambatan dalam rangkaian paralel dihasilkan ketika oli yang dipompakan menuju 3 sirkuit paralel. Untuk melakukan pekerjaan hidrolik, diperlukan aliran dan tekanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.